Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling, Welcome to the Baseface Network. Will I die in the cold, feeling blue and alone? I wonder if you'll ever hear this song on your stereo. If you get your ballroom floor, your perfect house with rose red doors, I'm the last thing you remember. It's been a long, lonely December. Should know that less is more. I was passed out on the floor. That's the last thing I remember. It's been a long, lonely out in the cold, feeling blue and alone. Penjelasan kesehatan ban. Kesehatan bank berfungsi sebagai informasi bagi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola, maupun penggunaan bank. Dapat dilakukan dengan pendekatan berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor-faktor tingkat kesehatan bank. Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan melalui Bank Indonesia. Seluruh bank diharuskan membuat laporan secara rutin ataupun secara berskala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Penjelasan aspek-aspek penilaian kesehatan ban. Selanjutnya ada penilaian kualitas kesehatan bank. Nah, ada 6 aspek dalam menilai kualitas kesehatan bank. Yang pertama itu ada aspek permodalan ataupun kapital. Di dalam aspek ini tuh dinilai bank itu sehat atau tidak ketika bank itu memiliki modal di atas 8%. Ketika bank itu memiliki modal di bawah 8%, maka bank itu dikatakan tidak sehat ataupun kurang sehat. Yang kedua itu ada kualitas aset ataupun aset. Yang kedua ini itu berbicara tentang aset yang dimiliki dari bank itu dan kualitas dari aset tersebut. Yang ketiga ada aspek manajemen, di mana ini tuh lebih memperhatikan ke kualitas kerja karyawan dan tingkat pendidikan dari karyawan tersebut. Yang keempat itu ada aspek earning. Nah, di dalam aspek ini tuh dikatakan bank itu sehat ketika dia mampu meningkatkan pendapatan ataupun keuntungan dari bank tersebut. Yang kelima itu ada aspek likuiditas ataupun liquidity. Nah, bank itu dikatakan liquid ketika dia mampu membayar semua kewajibannya ataupun utangnya kepada orang lain. Yang keenam itu ada aspek sensitivitas ataupun sensitivity. Nah, dalam aspek ini tuh bank itu diharapkan mampu mempertimbangkan resiko-resiko yang ada pada saat ini. Misalnya ketika dia menyalurkan kredit. Seperti kita tahu, kredit itu adalah keuntungan ataupun pendapatan dari bank. Nah, ketika dia menyalurkan kredit, dia harus memikirkan apakah ketika dia menyalurkan kredit itu dia mendapatkan laba ataupun rugi. Penjelasan alasan penggabungan ban. Alasan penggabungan bank. Alasan penggabungan bank yang pertama ialah masalah kesehatan. Apabila bank dinilai tidak sehat oleh Bank Indonesia, maka bank tersebut dapat bergabung dengan bank lainnya. Yang kedua, masalah permodalan. Apabila bank tersebut memiliki modal yang kecil, bank tersebut dapat bergabung dengan bank lainnya, sehingga modal semakin membesar. Yang ketiga, masalah manajemen. Apabila bank tersebut semrawut atau tidak profesional sehingga membuat bank tersebut tidak berkembang, maka bank tersebut dapat bergabung dengan bank lainnya yang lebih profesional dan tingkat manajemennya lebih baik. Yang keempat ada teknologi dan administrasi. Apabila bank tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka bank tersebut dapat bergabung dengan bank lainnya yang memiliki kecepatan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima ialah ingin menguasai pasar. Apabila bank tersebut memiliki target ingin menguasai pasar, dapat bergabung dengan bank lain agar mendapat nasabah dan cabang bank yang lebih banyak. Tujuannya itu ialah untuk menghilangkan pesaing. Penjelasan jenis-jenis penggabungan ban.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis penggabungan bank. Jenis-jenis penggabungan bank ada 3. Yang pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan 2 atau lebih bank di mana tetap mempertahankan salah satu bank dan membubarkan bank lainnya yang ikut merger. Contoh bank di Indonesia yang melakukan merger yaitu Bank Kim Niaga dengan Bank Lipo. Bank Kim Niaga dan Bank Lipo pada tahun 2008 melakukan merger. Di mana Bank Kim Niaga dan Bank Lipo melakukan merger dengan tujuan untuk memperkuat bank dan mewujudkan bank yang sehat. Hasil dari penggabungan Bank Kim Niaga ini dan Bank Lipo adalah Bank Kim Niaga menjadi bank nomor 5 terbesar dengan aset yang paling banyak di Indonesia dan memiliki jaringan yang paling banyak di Indonesia. Kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan 2 atau lebih bank di mana dengan cara melahirkan bank yang baru dan membubarkan bank-bank yang lain yang ikut konsolidasi. Contoh bank di Indonesia yang melakukan konsolidasi yaitu Bank Budidaya, Bank Exim, Bank Dagang Negara, dan Bank Bapindo. Tujuan bank ini bergabung yaitu bank ini melakukan dan menciptakan bank yang baru yaitu Bank Mandiri. Tujuannya untuk memperkuat dan mewujudkan bank yang sehat. Hasil dari bank ini melakukan konsolidasi yaitu bank ini menjadikan aset yang paling banyak di Indonesia dan memiliki kredit yang terus bertumbuh dan memiliki cabang yang terus bertambah setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu jenis penggabungan bank secara akuisisi, di mana akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengalihan terhadap bank tersebut. Bisa kita lihat dari contoh nyatanya yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau lebih dikenal dengan BNI telah resmi mengakuisisi PT Bank Mayora pada 18 Mei 2021 untuk kemudian ditransformasi menjadi bank digital. BNI resmi mengakuisisi 63,92% saham Bank Mayora, di mana hal ini sebagai bagian dari konglomerasi keuangan BNI. Bank diharapkan menjadi bank digital dengan fokus melayani segmen UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Kondisi UMKM Indonesia lah yang mendorong BNI mengakuisisi Bank Mayora. Melalui pengembangan infrastruktur digital tersebut, harapannya dapat melayani sektor usaha kecil dan menengah. Pengambil alihan Bank Mayora oleh BNI memberikan dampak positif terhadap kinerja BNI dan mendukung transformasi BNI menjadi penyedia solusi finansial berbasis digital. Enggak. Terima kasih. Penilaian Mati dia kan. Ada aku di sini.